Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Terbaik kamu, teman Pro 2, sudah saatnya kita masuk di pada segmen yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang jauh banget. Kita datangkan langsung dari Universitas Gadjah Mada dan bersama aku Jay di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro, tepuk tangan semuanya. Kita sudah kedatangan anak-anak muda Gadjah Mada. Halo teman-teman, apa kabar? Hai. Gimana nih kabarnya nih di pagi hari ini? Sudah sarapan belum? Belum sih. Belum. Cuma ya udah minum, makan roti mungkin ya. Sarapan air putih. Emang ceweknya nggak masak? Masak. Iya masak. Atau dijagain biasanya masak nggak? Beneran nggak dimasak nggak? Masak. Oh, cuman emang rulesnya kalau pagi nggak makan nasi dulu. So-so sih kalau misalnya sempat masak ya apa salahnya. Oh, iya, iya. Tapi kan sarapan gak harus nasi ya. Kalian nyapa dulu deh teman-teman Pro 2 tapi dengan gayanya Kak J, harus tembak langit. Set, sambil lihat kamera. Oke? Kayaknya jago banget nih no game ya. Oke, bisa siapa teman-teman Pro 2? Oke, halo teman Pro 2, selamat pagi. Kembali lagi dengan aku Adi dan temanku Fedo di Pro 2. Dan hari ini kita akan membahas hal-hal menarik lainnya dan stay tune. Keren. Gimana sudah hampir sebulan di Tarakan? Kultur shocknya sudah terasa nggak? Udah survive sih mungkin ya. Wah, Udah ya. survive sih. By the way, kalian asalnya memang asli Jogja atau Enggak, beda. Beda ya. Non Jogja semua nih. nanduk di semua? Ya. Tapi tinggal di daerah mana? Daerah kayak provinsi mana? Aduh, aku Sumatera Utara, Sumatera Utara, Medan. Medan. Ya, Kalau aku sendiri dari Surabaya. Jawa Timur. Surabaya, Jawa. Oh, Jawa Timur. Kira tadi aku kamu bilangnya Guatemala. Jauh banget ya kan? Iya. 33 hari ya ditarakan ya? Iya, untuk harian 33 hari. Apa perbedaan vibes-nya sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan sesuai tema kita ini? Biar lebih chill kita ya, biar lebih akrab gitu sama teman-teman Pro 2 semuanya. Apa Ya. yang menurut kamu yang kayak, wah, aku pertama kali ngerasain seumur hidup selama 21 tahun ya sekarang ya? Iya. 21 tahun baru ngerasain ini tuh apa kira-kira? Kayak karena hari ini kita bakal bahas makan-makan. Jadi ya di Tarakan ternyata ada namanya buah terap yang kayak bentuknya ya kayak nangka gitu. Dan aku baru pertama kali tahu itu ada di dunia ini. Masa sih? Dan, iya bener. Serius? nih. Ya. Makan Enggak, satu terus kali serius? ditarakan. Iya bener. Baru tuh buat terap. Iya. Itu kayak kalau untuk orang Tarakan kayak murahan ya, tapi bagi aku kayak oke, itu buah yang baru aku lihat dan secara rasa juga kayak taste-nya tuh beda dengan buah-buah lain yang udah pernah dimakan juga. Tapi emang kalau bentuk sih kayak nangka. Kebetulan aku suka nangka, tapi kalau untuk terap ya mungkin walaupun dia buah yang berbeda tapi kayaknya enggak dulu deh. Ya udah cuma makan aja. Kalau Adi gimana Di? Vedo gimana Do? Kalau aku sendiri culture shocknya mungkin ya harga sih. Oh harga, wajar sih ya. Kan masalah Masalah makan lagi ya. mahasiswa gitu. Jadi kamu udah tahu kan kenapa orang Kalimantan selalu dicap jadi julukin orang sultan, tau kan? Tajir ya. Kalau di Jawa apalagi jadi sultan. Kalau orang Tarakan bilang betul bah. Betul, Bah. Iya. Kalian pakai bah nggak sih kalau ngomong di lifestyle kalian di tempat sekarang nih kuliah? Enggak. Enggak Tapi ya? kalau di Medan bah itu jadi Bah udah biasa ya. Imbuhan Kalau juga. mungkin Edo enggak Kalau ya. di Jogja itu po. Oh, gitu. Nah kan ada istilah gitu sekarang nih. Nah kan bukan sekarang tapi dari dulu sih kalau anak-anak muda Kaltara, Kalimantan Utara selalu menggunakan bahasa-bahasa slangnya kayak gitu. Iya. Selain buat terap, harga emang harganya jauh banget ya? Enggak sih, cuman 1,5 kali lipat gitu lah. Sampai dua lumayan kali sih. lipat. Jauh sih Ya, itu. lumayan sih ya. Pertama kali beli apa yang buat kamu kayak aduh. Hampir keceplosan teman-teman dua maaf nih. Pertama kali kamu beli makanan kayak gila mahal banget sih ini apa kira-kira? Apa ya? Karena pertama kali kita langsung masak ya. Iya. Itu bahan makanan sih. Oh, nasi padang. Oh ya nasi padang. Tapi sebenarnya nasi Iya. padang di sini harganya common sih. Cuma kayaknya Jogja kemurahan terus kita jadi standarnya jadi ya standar Jogja gitu loh. Emang Jogja berapaan? Kalau di Jogja kita beli
nasi ayam gulai, ayam rendang tuh 12.000, 15.000 lah range paling mahal. Di sini kita beli 25.000, jadi kayak oke gitu. Tapi sebenarnya itu common sebenarnya, Jakarta juga ada segitu kok. Tapi kalau kami anak-anak Tarakan nih, anak Kalimantan tuh paling murah tuh 25.000 tuh. Iya. Pernah makan 45.000? Apa? 45.000 yang nasi Padang? Belum. Mau diajakin nggak? mau sih mau dibayarin ya. Ada masing-masing, soalnya belum gajian nih. Oke deh, Vedo sama Adi gimana, masih jomblo gak sih? Atau jomblo cinlok nih biasanya? Enggak sih, enggak. Enggak ya? Kita masih fokus Adalah dikit-dikit. kuliah dulu ya Fokus kayaknya. dulu ya. Soalnya masih muda banget ya, 21 tahun. Dia 21, aku masih 20. Oh iya ya. Iya. Aku masih 20. Oh, masih 20? Oh iya. Benernya kemana nih? Aku lebih tua deh, satu bulan nih kayaknya. Aku masih teenagers lah. Teenagers. Setahun 17 lebih, 17 tahun. Iya. Lebih. Kira-kira sepantaran lah ya kan, kita kan anak muda Iya. ya. Asik. Asik. Oke deh, Dok sama Adi. Sesuai dengan tema kita hari ini, sebelum kita melanjut ke pertanyaan-pertanyaan kamu tadi sempat menyinggung juga harga-harga di Tarakan tuh mahal banget. Maksudnya bukan mahal banget, maksudnya untuk sekelas apa ya, sekelas kota di Indonesia menurut kamu tuh jauh perbandingannya sama tempat kamu tinggal. Terus tuh Adi juga mengatakan baru dapat makanan buah terap pertama kali seumur hidup. Iya. Ini tuh ada kaitannya dengan yang kayak apa ya, kayak antara kamu baru datangin tempat atau memang kamu enggak pernah dengar sebelumnya atau bagaimana nih? Atau kan kita ini sebelum KKN biasanya ya kan mereview dulu tempat-tempat yang kita pengen datangin gitu kan, lihat-lihat di internet sekarang banyak. Menurut kamu gimana? Apakah memang ini bisa menjadi kayak pangan lokalnya Tarakan atau bagaimana nih? Khususnya Kalimantan Utara. Ya, menurut aku sendiri emang pangan lokal di Tarakan ini emang potensinya luas, Pak. Terutama di maaf, siapa? Mas. Ya, maaf. Itu buah terap itu ya. Enggak hanya buah terap sih. Ya, ikan-ikanan, udang itu. Kan melimpah di sini ya. Sampai kita itu tiap hari dapat kiriman. Iyalah. Dapat makan kepiting gratis gitu. Nah, itu kan menggambarkan betapa luasnya potensi lokal di sini gitu loh. Buah salak juga ya? Buah salak tuh kamu memang di Surabaya gak ada? Ada, tapi kan di sini tuh Serba ada pangan lokalnya gitu loh, oh. buah salak gitu. Emang di Surabaya serba beli ya? Iya, Di Surabaya emang serba beli kalau misalnya pengen gitu? iyalah. Nggak bisa apa yang mau ditanam di sana. Oh Nggak iya ada. juga sih. Iya benar juga sih. Kalau Adi gimana? Oke, sebenarnya kalau tentang diskursus yang ini serius nih. Kayak kenapa di sini harga bahan pangan menjadi mahal atau ya kayak gitu. Aku tuh pernah bahas salah satu mata kuliah aku tentang hal ini dan titik temunya sebenarnya adalah ya kita harus ngarahin kebijakan Indonesia itu, apalagi kebijakan tentang salary pergajian dan tentang peredaran uang itu ya sesuai dengan karakteristik wilayah kayak gitu. Dan kadang kan banyak banget ya kayak orang-orang misalnya kerja ke Kalimantan tapi tuh uangnya tuh nggak dikucurkan ke Kalimantan tuh. Apalagi Tarakan, wah kayaknya kalau misalnya aku nggak punya datanya tapi sepertinya sebagian besar atau mayoritas orang Kalimantan hanya menjadikan spesial di Tarakan tuh hanya menjadikan Tarakan sebagai tempat persinggahan atau tempat pekerja gitu. Tapi uang yang mereka berikan tuh ya berapa persen sih untuk Tarakan gitu. Ya balik lagi ngirim ke keluarga, anak, cucu dan sebagainya kayak gitu yang pada akhirnya itu nggak kembali ke Tarakan. Makanya PAD Tarakan tuh nggak cukup bersaing dengan daerah-daerah lain kayak gitu. Dan termasuk lagi dengan pangan-pangan lokal yang mungkin harganya cukup melambung naik kalau dirasa sama orang-orang yang UMR yang lebih rendah dari Tarakan ya it's mean kita dari Yogyakarta. Ya itu karena Tarakan tuh menjadi salah satu wilayah yang peredaran atau laju logistiknya itu tuh cukup effort dalam artian ya ketika misalnya diekspor dari Surabaya lalu naik kapal sampai ke misalnya ke Balikpapan terus naik kapal lagi ke Tarakan kan itu udah menjadi salah satu alasan kenapa harganya mahal gitu. Terus secara kewilayahan juga Tarakan tuh nggak punya wilayah yang kayak untuk food estate untuk tempat lumbung pangan yang gede gitu karena ya wilayahnya yang dikelilingi sama laut dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah apakah Tarakan se-survive itu untuk bisa memaksimalkan potensi laut yang dia miliki? Kalau misalnya dia nggak bermuara ke mengekspor ke luar negeri, ya sepertinya semua orang Tarakan nih
jaya dan sejahtera deh. Tapi ketika misalnya ada diskursus masih banyak kok anak-anak Tarakan atau orang-orang Tarakan yang masih mengalami dan menghadapi stunting ya, gitu ya. Berarti semua kekayaannya ya dimiliki sama segelintiran orang dan dia kaya sendiri gitu, nggak ngajak teman-temannya kaya, nggak ngajak masyarakatnya kaya. Enough. Kalau apa namanya, Kalimantan Utara ini kalian baru pertama datangin Tarakan ya? Iya, Iya. betul. Belum pernah datangin kabupaten-kabupaten Belum. lain Ya. ya? Pengen gak didatengin? Oh, Ya pengen banget sih. pengen lah, explore, masih muda kan. Iya. Pengen explore. Ntar kaget kalian saya bawa, saya Eh. kayak ngomongnya kayak tua banget ya. Ntar kapan-kapan aku bawain kalian. Tapi kalian udah mau pergi, bentar lagi pergi ya, perpisahan. Bisa aja kan. Secara jadwal aku sih ngikut aja ya. Siap. Banyak tau pariwisata di Kalimantan Utara ini yang bisa kalian lihat yang mungkin belum terekspos di sosial media. Ada di Kabupaten Tanah Tidung, udah terjun KTT. dalam gua KTT, bagus banget. Gunung Rian, bagus banget di KTT juga. Terus ada kenapa? Pacarnya ngechat ya? Enggak, aman. Sama di Sungai Ular. Baru dengar namanya? Baru dengar. Itu juga ada tempat, berbicara tadi tempat pangan, karena kamu mengatakan menurut kamu kurang gede kan. Sebenarnya kalau Kalimantan Utara ini gede banget nih menurut aku aku mungkin teman-teman yang karena baru ya belum nge-explore ke sana tuh gede banget. Dan mungkin kalau kalian ke sana kalian pasti bisa mendapatkan ide-ide kali bagaimana cara kalian untuk bisa mengembangkan tempat-tempat tersebut gitu. Iya. Cuman karena KKN ya, bukan dipaksa untuk membangun negeri. Paham. I see apa yang teman-teman rasakan karena saya pernah berada di posisi teman-teman untuk KKN gitu kan. Sebelum pertanyaan itu lagi, gimana nih, pengen nanya dulu deh keseharian kalian di KKN kayak berbaur nggak sih sama masyarakatnya, kayak ada kultur dari cara berkomunikasi kan dari Surabaya lembut ya. Maksudnya, Lembut. ini Dia kasar banget sih, banget sumpah ya. kasar banget. Kayak Kamu juga Sumatera Utara ya. tapi aku nggak kebagian hal itu. Kok bisa? Ya gimana ya, itu kan kembali lagi ke pendidikan yang dikasih sama orang tua kan. Jadi ya kayak misalnya mau disuruh bahasa Batak pun aku nggak bisa. Kamu Karena nggak bisa Batak? nggak bisa karena ayahku tuh nggak Batak tapi ibuku Batak. Cuma ya di rumah tuh nggak pernah yang bener-bener diajarin yang kayak how about your culture gitu, nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak udah. Teman-teman KKN 28 orang, maksudnya semuanya itu proker utamanya apa ini kira-kira ini? Oh banyak banget sih. Yang proker utama kelompok unit ya kalian Oh, ya? iya. Unit ya. Satu aja disebutin apa kan? Kalau yang interdisipliner yang memang bener representatif dari 4 subunit itu kita final projectnya kayak buat pesta seni dan kebudayaan gitu sih. Nanti di sana tuh emang bakal ngasih exposure ke semua program kerja yang udah kita lakuin kayak gitu. Di luar itu sebenarnya ada interdisipliner, cuma ya interdisiplinernya per kelurahan atau monodisipliner yang dikerjain sama masing-masing orang gitu. Kalau di Jabar satu kayaknya ya Allah 5 kali 28 140 program kerja yang akan kita lakukan di Tarakan dan sekarang udah hari ke-33. Wow, keren ya. Gimana hiburan di Tarakan, lifestyle-nya menurut kamu kayak biaja atau kayak kota gede ya kalian semuanya ya, pasti up fancy lah ibaratnya ya. Ketika kalian kesini pasti kayak aduh aku mau nongkrong di mana, ada nggak pikiran kayak gitu? Ya mungkin ada ya sedikit. Tapi ya. rasanya lifestyle di sini tuh emang slow living gitu. Nggak terlalu fast pace kayak di kota-kota besar kayak Surabaya atau Medan gitu ya. Enjoy. Tapi memang kalian gak ada kenalan di Tarakan sama sekali? Gak ada pure ya? Gak ada. Ada satu teman kita itu, ada tantenya, ada ya, teman dari itu. ibunya gitu ya. Iya, tapi ketemunya pas di sini sih. Sebelumnya emang nggak pernah communicate gitu loh. Jadi Iya. kayak ketemu di sini. Drama KKN udah ada nggak? Alhamdulillah belum sih. Ya, solid banget ya. Jangan ada kok. Jangan ada Mas. Jangan sampai soalnya bentar lagi selesai. Iya. Semoga kesulitan KKN kalian terjaga ya. Amin. Amin. Oke, kita masuk ke pertanyaan tema-tema sesuai tema kita. Menurut Edo sama Adi nih, Dodi. Menurut kalian apa sih diversifikasi pangan itu? Ya. Oke. Kalau menurut saya sendiri yang belajar tentang gizi kesehatan gitu ya. Kalau diversifikasi pangan itu suatu upaya untuk menganekaragaman
bahan pangan gitu. Contohnya itu mungkin bahan pangan pokok, beras gitu ya. Nah itu bagaimana caranya kita untuk kedepannya, Kenapa tuh? untuk kedepannya nanti itu kita nggak makan beras aja gitu. Tiap hari itu nggak makan beras aja gitu. Makan roti ya? Nggak roti juga sih, roti kan dari luar negeri ya Mas ya. Oh gitu. Kirain. Kalau bisa itu kita itu mempromosikan lah bahan-bahan pangan lokal yang ada di contohnya Tarakan gitu. Mungkin singkong atau ubi jalar ataupun ya makanan-makanan pokok yang lain lah, jagung gitu. Kayak kita itu makan itu nggak dari beras tok gitu. Kalau Adi? Ya, sama. Sebenarnya tentang penyeragaman nasi atau beras sebagai bahan pokok atau makanan utama itu tuh udah dimulai sejak zaman Orde Baru gitu. Nah, tapi di samping penyeragaman yang terjadi di Jawa sama luar Jawa ini, bahan-bahan pangan yang sebenarnya pokok itu menjadi termatikan kayak gitu. Jadi kayak ubi ditanam dan bahan-bahan lainnya ditanam yang mungkin sejenis sama nasi bisa menjadi karbohidrat. Itu tuh jadi kayak nggak laku gitu di zaman Orde Baru. Jadi orang nasi. Sampai di tahun 1982 itu tuh pemerintah pernah berhasil untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan ya karena benar-benar eksploitasi petani padi itu sangat dituntut kayak gitu. Dan tapi di samping itu kayak orang tuh nggak punya pilihan dan sampai sekarang kultur itu kebawa sama kita gitu. Kayak belum makan deh kalau misalnya belum makan nasi kayak gitu. Ya sebenarnya kayaknya lu dan Tapi kayaknya itu that's normal Indonesian gak sih? Iya. Nah, itu. Makan mie pun pakai nasi. Pakai nasi. Nah itu nggak boleh dinormalisasikan gitu. Tapi kalau nggak boleh dinormalisasikan, kunci pertama untuk nggak dinormalisasikan kayak mana? Kamu kalau makan mie pakai nasi nggak? Pakai. Nah, Nggak munafik, tuh. pakai. gitu. Betul, Bah. Kalau orang Tarakan bilang hebat kan sudah kok begitu. Sebenarnya tentang kesadaran dan mindset sih. Kayak aku pribadi kalau misalnya disuruh makan nasi ya, nggak makan nasi, makan ubi, aku nggak kenyang. Di samping juga memang aku nggak suka ubi gitu. Sebenarnya tentang mindset. Cuma kalau misalnya kita dari kecil, ini tentang salah didik sih kayaknya. Kalau misalnya dari kecil diperkenalkan dengan bahan-bahan makanan pokok selain nasi, kayaknya kita bisa survive kayak gitu. Tapi ada satu diskursus lagi waktu Fedo ini. Mungkin dia bisa cerita sih. Waktu dia menjelaskan tentang makanan tambahan ya. Ini kemarin tuh ada PKK. program kerja ya. Iya, coba. Anu apa tuh? Tentang ibu-ibu PKK lah, edukasi gitu lah. edukasi lah Mungkin pokoknya. makanan sehat gitu. Ya di situ ya untuk ketertarikan masyarakat untuk mencoba hal-hal baru, mungkin makanan-makanan baru itu terhalang dengan harga. Harga gitu. Saya kira di sini tuh aku kira di sini tuh ubi-ubian, singkong, ubi jalar itu lebih murah daripada nasi. Kira masyarakat di sini udah mulai menanam tanaman-tanaman seperti itulah. Tapi ternyata ubi-ubi di sini tuh malah lebih mahal daripada beras gitu. Kalau teman-teman Edo sama Adi di tempat yang 3T atau 3T enggak? Tahu. Itu mungkin bahkan nggak dibeli tapi dipanen dari kebun sendiri. Yeah. Karena Kota Tarakan ini juga kan salah satu kota yang paling besar di Kaltara lah ya. Jadi mungkin masyarakatnya nggak ada perkebunan untuk melakukan penanaman kayak gitu. Jadi kenapa lah mereka kayak lebih mementingkan beras ketimbang ubi kayak gitu. Tapi kalau kalian lihat dinamikanya gimana nih? Dinamika pangan di Tarakan? Kalau dinamika pangan di Tarakan ini menurutku sendiri itu ya Gimana? Cukup lah, cukup beraneka ragam. Karena kan nanti itu ada skornya sendiri, ada Oke. pola pangan harapan, indikator buat mengukur berapa aneka ragaman kita itu mengonsumsi makanan, terutama di Tarakan. Ada PPH nasional, ada PPH di masing-masing daerah. Gitu. Nah, kalau untuk PPH Tarakan ini sendiri saya belum ngecek gitu ya. Tapi untuk pola masyarakatnya sendiri itu mungkin selain beras itu menurutku itu udah cukup beragam. Kalau Adi? Ya sama juga. Gak boleh jauh sama beda. dong, harus beda. Iya, nggak jauh beda sama Fedo. Karena aku lihat juga di Tarakan ini karena tadi yang udah aku mention sebelumnya adalah karena persoalan harga. Tapi walaupun kayak gitu, kalau jokes dari pejabat-pejabat di sini ya mereka bilang kalau orang Tarakan nih sering ngeluh tapi tetap aja beli gitu. Iya. Misalnya, ini harga beras segini gitu, tapi ujungnya beli juga dan mampu kayak gitu kan. Tapi ini memang balik lagi sih tentang kepercayaan dan penerimaan masyarakat tentang harga juga. Dan sebenarnya orang Tarakan kalau dari sisi sosial mereka sudah menerima emang apa ya,
emang sudah seharusnya harga segitu, dan sebenarnya gaji yang mereka dapatkan pun emang itu dikalkulasi dari seberapa pengeluaran yang akan mereka lakukan, yang mereka keluarkan gitu. Ini kan tentang konsep ekonomi juga kan gitu. Jadi pemerintah pun dalam memetakan UMR, UMK dan sebagainya itu ya sudah terkalkulasi sama harga yang ada di sini juga. Tapi kalau kamu lihat UMR Tarakan, tau nggak UMR Tarakan berapa? 4 juta berapa ya? 4 juta berapa? 600? Berapa? Belum ngecek. 4 juta kepala 4 lah pokoknya. Iya. Menurut kamu itu tinggi nggak? Untuk Tarakan ya? Tarakan. Nggak tinggi, tapi standar, maksudnya kayak bisa lah untuk makan tanpa ngutang gitu. Tapi kalau nggak kreditan ya, kalau kreditan ya urusan belakangan. Kalau Dok, Kalau ya hampir sampai Surabaya. 4 ya. Sekitar 4. Tapi kenapa? Tergantung gaya hidup juga. Iya. Gaya hidup ya. Kalau gen milenial Gen Z kayaknya gaya hidupnya mungkin beda ya sama yang pada orang tua kita ya. Kalau yang kita ini ya Nongkrong. you know lah. Tinggi di kafe. Ada juga di kafe. Tapi ngomong-ngomong masalah penting, menurut Edo sama Adi penting nggak diversifikasi nih? Oh, penting banget. Penting banget. Iya. Kenapa tuh pentingnya? Ya program kan udah mulai jalan. Si Adi nunjuk dia. Soalnya ini skopnya Vedo, jadi kayak aku cuma nimpal. Jangan-jangan udah dibagi partnya kayaknya nih. Iya. Iya. Ya, pokoknya udah dimulai dari Orde Baru. Oke. Diversifikasi pangan tahun 1974. Itu instruksi dari Presiden langsung. Kan itu saat itu Presiden Soeharto ya. Kalau untuk peraturan menterinya sendiri itu udah ada dari tahun 2009. Yaitu peraturan Menteri Pertanian nomor 43 tahun 2009 itu tentang percepatan penganeka-ragaman bahan pangan P2KP. Nah, kan udah terlihat ya kalau skala nasional aja itu udah ada peraturannya. Itu menurut saya itu udah jadi suatu hal yang penting. Penting dari segala aspek. Yang pertama itu karena peningkatan diversifikasi pangan ini menurut saya itu efeknya itu akan berbagai bidang, terutama di perekonomian. Nah, nanti di bawahnya lagi itu ada efek personal individu, yaitu tentang peningkatan gizi gitu. Terutama kan kalau di Indonesia ini masih banyak lah. Ini berkaitan sama berhubungan sama gizi juga nggak sih? Iya. Di Indonesia kan masih ada stunting, Benar. Tapi di saat-saat yang sama kita mengalami obesitas. Gitu. Jadi kita ada double masalah, double burden. Gitu. Kalau ngomong-ngomong masalah stunting, menurut Edo sama dia kan udah KKN sini selama 40 hari ya. Tinggi nggak tingkat stunting atau anak-anak yang mendapatkan gizi ini tinggi nggak tingkat kekurangan mereka dapat gizi? Kalau kemarin kita udah diskusi sama kelurahan ya, terutama di Kampung 4 itu menurut aku sendiri nggak terlalu tinggi gitu ya. Tapi kan sebisanya itu ada zero kasus gitu, 0. Tapi ya gitulah, kita bagaimana bisa berdiskusi dengan pemangku kebijakan itu bisa membantu memberikan solusi meskipun itu sedikit gitu ya. Tapi kan itu bisa berpengaruh gitu. Kalau ini? Ya. BTW sebelum kesana aku pengen nanya deh, maaf ya kepotong. Kalian jurusan apa sih? Aku gizi kesehatan. Gizi. Manajemen dan kebijakan. Oh, pas deh kamu gizi bahas tentang pangan. Kalau ini bahas kebijakannya. Oke, mantap ya. Saling apa ya? Metabolisme ya. Iya. Metabolisme. Mutualisme. Simbiosis mutualisme. Ya. Oke. Jadi saling berhubungan lah kalian ya. Oke. Tapi kamu program tentang stunting emang ada individu ada stunting? Ada. Oh. Yang pertama ada 3 kemarin. 3 ya. Yang pertama aku bikin buku sama Puskesmas kolaborasi tentang menu PMT. Terus yang kedua Apa itu tuh Bang PMT ya? ya program PMT. Apa tuh Program PMT? PMT itu ya makanan tambahan, program makanan tambahan untuk ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis sama anak stunting gitu. Jadi mereka yang udah terlanjur mengalami stunting sama KIK itu dari pemerintah itu ada programnya sendiri untuk memberi makanan secara berkala untuk menolong mereka gitu, untuk keluar dari masalah-masalah itu gitu. Nah, dari sisi pengobatannya kan ada di situ ya, kuratif. Kalau ada di sisi preventif untuk program saya sendiri itu kemarin demonstrasi MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi di sana itu kita lebih ke pencegahan gitu, bagaimana menyiapkan makanan yang ada di rumah itu agar cocok ke bayi. Nah, di situ juga aku berusaha
memasukkan diversifikasi pangan gitu ya. Jadi menu-menu itu nggak hanya tentang nasi gitu. Anak kecil dikasih nasi itu pas gede takutnya itu gula darahnya naik jadi diabetes gitu. Ya takutnya begitu. Tapi emang banyak banget gak sih Indonesia sekarang tuh anak mudanya pada diabetes. Diabetes. Ya ngerinya itu. Kayak Cuci mungkin darah, karena ginjal, diabetes. iya benar-benar karena sempat trending di platform X anak-anak yang balita yang bocil-bocil gini pada cuci darah karena diabetes ya kan? Iya. Sempat baca bertanya nggak? Iya. Sempat Lagi banget sekarang. Itu karena pengaruh cemilan kah, pengaruh pangan kah atau bagaimana? Yang pertama pasti didikan didikan keluarganya lah. Masyarakat. Maaf, didikan orang tuanya gitu. Oke. Jadi kalau udah kecil dikasih minuman manis, terus dikasih makanan-makanan yang emang bukan buat bayinya gitu. Itu kan nggak cocok dan menurutku itu suatu hal yang Kasihan sangat sih. ironi gitu. Kasihan. Pencegahannya gimana? Pencegahannya tadi contohnya itu dari anak-anak kita gitu, mungkin disiapkanlah MPASI gitu. 6 bulan pertama lah ASI dulu. Terus setelahnya itu MPASI gitu. Nah, berangsur-angsur sampai 2 tahun baru dikenalkan makanan-makanan keluarga gitu. Makanan-makanan yang kita orang dewasa itu udah makan gitu. Tapi yang tetap B2SA, beragam, bergizi seimbang, aman dan sehat gitu. Kuncinya B2SA. Kalau berkaitan diversifikasi pangan sama krisis ada nggak? Ada. Apa tuh? Coba lihat ketika Rusia sama Ukraina berseteru pada beberapa tahun ke belakang. Rusia itu Ukraina itu jadi salah satu negara yang memasok bahan-bahan untuk pembuatan roti atau bahan pokok di negara Rusia termasuk kayak misalnya gandum. Dan beras dan sebagainya kayak gitu. Itu berdampak sama Indonesia juga. Sama dunia. Masa sih? Ya kan Tahu Indonesia nggak? salah satu import gandum dari Ukraine. Iya. Nah, jadi ketika mereka itu tentang geopolitik ya, tentang geopolitik. Dan ketika misalnya dua negara ini berseteru, maka otomatis bahan-bahan pokok itu naik. Karena apa? Ya Ukraina menjadi tidak produktif kayak gitu. Dan bisa kita rasakan waktu zaman mereka masih memuncak tuh perangnya, itu tuh harga beras naik, harga minyak naik dan sebagainya gitu. Dan ini berpengaruh juga sama tentang apa ya? Tentang kesepakatan antara negara untuk melakukan atau tidak melakukan kayak gitu. Dan memang kalau untuk negara-negara yang tergabung dalam PBB kayak Rusia sama Ukraina, sebenarnya kan mereka bisa lebih ke kontrol daripada negara yang berseteru lagi sampai hari ini ya sebut saja Palestina sama Israel. Dan sebenarnya itu juga berpengaruh gitu. Makanya ya sebenarnya ketika ada kondisi itu kolaborasi antar negara tuh sangat dibutuhkan gitu. Tapi untungnya memang terkait Rusia Ukraina yang sampai sekarang walaupun masih ada pertentangan antara mereka, negara-negara yang tergabung itu masih bisa mencari alternatif kira-kira bagaimana rantai pemasokan dari bahan pokok impor untuk masuk ke negara termasuk Indonesia. Makanya ketika misalnya kita membahas diversifikasi pangan, ya Indonesia tuh harus mandiri pangan gitu, punya lumbung sendiri, punya food estate sendiri yang memang itu dikelola dengan baik gitu. Tapi persoalan Indonesia mungkin yang pernah sempat viral di zaman pemilu lalu tentang food estate gitu, ya itu hanya terbatas menjadi formalitas belaka kayak gitu. Yang misalnya ditanam ubi tumbuhnya jagung gitu kan. Tapi sebenarnya itu sangat penting gitu, sangat penting banget kayak gitu. Makanya ketika kita pengen mengamankan food security gitu ya, yang kuncinya adalah kita sendiri gitu. Kita jangan pernah berharap ke negara lain karena nggak bakal stabil. Dan pertanyaannya adalah kenapa Indonesia masih impor beras sampai hari ini? Karena memang jumlah produksi beras kita nggak begitu banyak untuk mencukupi kebutuhan beras orang Indonesia, dan makanya diversifikasi pangan penting gitu. Karena jumlah petani padi yang menanam padi atau produksi beras itu sedikit, tapi kan itu bisa ditutupi dengan umbi-umbian, jagung dan sebagainya. Gitu. Diversifikasi pangan. Ngomong-ngomong masalah makanan utama, kalian teman-teman Edo sama Adi ini kan mengedukasi kayak selain beras ada makanan yang lain kan. Kalian pernah makan apa aja selain beras? Untuk semua yang pokok ya? Pokok. Kalau aku sendiri lebih sering itu ubi jalar, ubi ungu, ubi kuning, singkong. Singkong Itu itu activity daily kamu makan atau? nggak daily juga sih. Mungkin untuk 1 minggu itu bisa dihitung ya. Mungkin 1-2 hari itu aku makan makanan pokok yang lain gitu. Hoax. Kan Tuh di sini ya. Si Andi bilang soalnya si Andi bilang hoax katanya. Kan nggak kelihatan karena kita hidup bersama ya. Kalau di Jogja sendiri
Aku sering beli yang di jalan itu. Gini, ya. Kamu tahu nggak? Yang di Gulti. gerobak-gerobak itu loh, tau nggak? Ya itu aku beli di gitu. sana. Benar nggak nih? Betul bah? Betul. Iya kan. Kalau ini kalau Adi Aku personally kalau aku misalnya nggak makan yang nasi, aku ngerasa belum makan. belum makan ya. Ya. Tapi emang nasi seenak itu nggak sih? Enak. Kalau dibilang enak sih, ya nasi sebenarnya gimana Tapi sih rasanya? tapi kalau rasanya lo ubi ungu tuh lebih enak. Iya benar. Lebih enak. Lebih enak. Pakai tembiluk enak tuh. Apa itu tembilu? Apa itu? Pernah makan tembiluk nggak? Belum lah. Nanti kalian pulang sharing cari tembiluk itu enak banget. Makanan khasnya salah satu Kalimantan Utara lah pokoknya. Apa itu? Bentuknya itu Hitam. kayak gimana? Kayak belut. Heeh. Kayak belut terus dia itu hidup di dalam batang-batang kayu gitu. Nanti diambil dicari di sungai kayu yang udah apa namanya? Pohon. Yang udah ditebang terus rusak, buruk, ngambang di air nanti diambil, dipotong apa namanya? Cincang, bukan nanti dicari diambil. Itu enak banget. Kayak Boleh kalian lah. KKN di Tarakan sih. Coba kalian KKN Emang di apa? di Tarakan nggak ada? Di Tarakan ada, cuman tempatnya nggak ada di sini. Oh. Susah. Tapi kalau kalian KKN di 3T di kabupatennya pasti kalian makan itu. Itu enak banget. Itu bisa dipadukan sama karena kan saya waktu kuliah ya. Aku waktu kuliah KKN di daerah-daerah 3T. Makanan utama mereka tuh ubi jalar. Kenapa bisa enak? Ubi jalar yang ungu nih campur tembiluk tuh enak banget. Cuman kalian sharing cari di situ. Aduh. Tapi kamu nge-explore makanan nggak? Kalau kamu yang kayak bukan jijian ya, tapi kayak gelian, kayaknya kamu nggak bisa makan itu. Yang kayak mainstream apa segala macam kamu kayaknya kamu Anti mainstream gitu Iya, ya? Enggak sih, aku malah pengen explore lagi gitu. Pengen ya Mungkin gitu ya. kalau ada daging biawak di sini. Aduh, kayak konten ini tau gak sih konten TikTok yang awas ada ini. Awas ada apa? Oh kalian nggak FYP kayaknya deh. Yang viral banget tuh konten kreator di TikTok asal Kalimantan Utara lah pokoknya selalu Yang nge-explore makan. makanan mainstream tahu? Nah, gitu itu lah pokoknya. Oke deh, masalah pangan lagi nih. Menurut teman-teman semuanya, kalau mau melihat peran pemerintah mendukung diversifikasi pangan kayak gimana? Apakah ada dukungannya yang secara memperlihatkan atau yang kayak Lepas tangan? Tadi di awal udah disebut sama Fedor tentang diversifikasi pangan. Kalau untuk kebijakan yang paling dekat itu, gitu. Tapi ini balik lagi tentang penerimaan masyarakat yang menurutku tuh belum gede banget. Karena ya dengan sebenarnya alasan-alasan yang banyak itu termasuk dengan harga, dengan kondisi dan keterimaan karena mungkin belum biasa makan itu tuh menjadi salah satu alasan penting kenapa kebijakan itu nggak work and works gitu kan. Nah, kenapa kayak gitu? Ya itu balik lagi kita nggak pernah dikasih edukasi tentang diversifikasi pangan itu ada pembahasan elit. Emang ada orang yang mohon maaf yang pendidikannya rendah tahu diversifikasi pangan nggak tahu. Mungkin secara tidak langsung dia melakukan itu, tapi dia nggak tahu sebenarnya ini bagian dari diversifikasi pangan kayak gitu. Dan ini balik lagi tentang kontrol pemerintah terhadap harga beras dan jadinya ujung-ujungnya ketika misalnya masyarakat gak menerima diversifikasi pangan, ya beras mau nggak mau harus dicukupi dan dibutuhi sebanyak mungkin kayak gitu kan. Dan di 5 tahun terakhir itu tuh rekor harga beras itu melambung tinggi di Indonesia menjadi harga yang tertinggi. Dan makanya produsen beras di Indonesia pun meningkat cukup signifikan karena mereka ngerasa ternyata jadi pedagang beras tuh ladang uang ya kayak gitu. Karena ya setiap hari orang makan, setiap hari orang beli beras kayak gitu. Nah, sebenarnya dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional di tahun 2022 itu bahkan di pasar tradisional aja beras itu tuh pasarannya dari 11.000 16.000 per kilogram. Gitu. Padahal yang untuk gabahnya sendiri aja 9.100 kg. Kayak bayangin aja kayak 1 kilo itu baru bisa makan berapa kali dan mencukupi berapa orang sih. Kayak gitu kan. Nah, makanya terkait kebijakan pangan juga di Indonesia itu tuh dia masih terpaku kepada kebijakan-kebijakan yang transaksional. Karena memang kemarin juga di beberapa sesi di sini di Pro 2 aku juga bilang sebenarnya masyarakat Indonesia itu belum bisa menerima perubahan radikal. Makanya kalau ketika misalnya mereka digenjot dalam artian Indonesia sekarang berhenti produksi beras, kalian semua beralih kepada ubi-ubian. Nggak bisa. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah mau untuk memfasilitasi itu? Nggak bisa. Belum tentu.
Karena itu kembali lagi tentang kebijakan baru lagi gitu. Jadi sebenarnya ini semua all about policy, tapi policy work or not works itu balik lagi ke apakah sebenarnya masyarakat juga nge-support pemerintah. Dan ya aku bisa bilang pemerintah nggak benar seutuhnya dan nggak salah seutuhnya, karena balik lagi ke tentang masyarakat aware nggak sama kondisi sekarang gitu. Karena Timingnya sih kayaknya yang belum pas. Ya kalau kalau tentang timing sih aku gimana ya, nggak bisa menjabarkan apakah masyarakat Indonesia harus ini dulu, harus wabah pangan dulu, harus dikasih bencana dulu baru sadar gitu kan. Nggak juga, harusnya kita preventif lah gitu. Kalau dari aku sendiri ya Mas, untuk program-program yang sudah berjalan itu mungkin kalau dari pemerintah itu ada penyebaran bibit lele buat ibu-ibu PKK. Di sana itu Tadi kenapa ketawa di? ya Tadi kenapa? Lucu aja kayak Ada momen. ada momen tersendiri lah kalau kita KKN kemarin gitu ya. Kita melihat lele itu, wih capek. Tapi untuk kebijakan untuk pemerintah sendiri, contohnya itu yaitu bibit lele untuk masing-masing rumah tangga itu melewati lewat program ibu PKK gitu. Jadi setiap keluarga itu punya ya ternak lele kecil-kecilan gitu lah, tapi itu cukup untuk konsumsi keluarga gitu. Terus yang lain itu mungkin promosi-promosi yang lain Pak, tentang diversifikasi pangan. Cara terbaik untuk memperkenalkan berbagai jenis pangan kepada masyarakat selain sosialisasi apa? Karena kalau sosialisasi kayaknya sekarang ini monoton banget kayaknya. Apa-apa sosialisasi, apa-apa sosialisasi ya. Kita pun anak muda kalau sosialisasi duduk 2 jam capek nggak sih? Ya capek. Ya kan? Nah, cara terbaik selain sosialisasi apa? Kalau menurutku it's not time to educate their parent, tapi anak-anaknya Anak-anak. dimasukkan ke kurikulum sekolah gitu. Kan sebenarnya kan ada isi piringku yang awalnya 4C5 sempurna. Itu kan sebenarnya nggak masuk ke pelajaran sekolah, tapi anak-anak tahu gitu. Ada lagunya gitu kan. Jadi lebih mengena gitu. Nah, tentang diversifikasi pangan makanya kayak aku bilang tadi itu pembahasan elit gitu. Bahkan mungkin orang-orang yang dengerin di sini tuh kayak oh ternyata yang gue lakuin ini tuh itu namanya diversifikasi pangan ya gitu. Dan menurut gue yang paling tepat adalah ya masukkan ini ke kurikulum sekolah, karena ya setiap hari anak-anak sekolah, setiap hari anak-anak belajar, dan besok-besok dia jadi ngajarin orang tuanya. Oh ibu aku di sekolah dapat tentang ini, dan ya orang tua juga dimikir juga oh ya juga ya gitu. Sekarang aja kalau dilihat bekal-bekal anak SD, SMP, SMA tuh nggak jarang pakai mie loh. Apa? Mie instan gitu kan. Tapi waktu kamu sekolah pernah makan gitu nggak? Ya pernah sih. Enak sih habis renang makan mie Yang enak. bengkak. Yang Iya. kotak. Terus kayak ngejiplak gitu kan. Ya itu sih betul. Kalau dari aku sendiri di KKN ini aku pingin bawa program kantin sehat gitu loh. Emang KKN UGM tahun ini temanya apa? Kalau di Tarakan. Di general Ya. Kita ini daerahnya disponsorin sama PUPR. Daerahnya ya, bukan duitnya. Dia ngasih emang nggak ada sponsor duitnya? enggak, Jadi kalian pakai uang sendiri? uang UGM. Uang UGM. Mereka ngasih kita tema penanganan kemiskinan ekstrim. Ekstrim apa sih? Ekstrim apa? Kan kalian yang jalanin. Enggak sih. Kalau di sini ya di Tarakan Timur itu ya menurut ya kita itu nggak terlalu. Ya, mungkin karena Kalau di ini- Tarakan Tengah? Oh, kita belum explore sih. Oh belum ya. Oh kalian belum mengeksplor kota Tarakan? Belum. Udah sampai Juwata sih, tapi kan belum semuanya. Gitu. Amal? Amal udah, amal Udah lama cobain tapi. pantai terbaik sekaltara belum? Apa? Pantai Amal. Sumpah, Lah, sekaltara kan pantai Amal yang paling terbaik. paling terbaik. Oh iya. Cuman kan pantai kan cuma ada di Tarakan. Yang kawasan Ratu Intan itu. Iya. Ya karena pantai Sama pantai Amal yang bukan Yang Rantan lama. kan yang lama. Heeh. Kalau anak Tarakan sih yang anak mudanya nih, kami sering ke Jambore sebenarnya. Ke mana? Ke Jambore. Jambore. Itu tempat pantai yang lebih enak lah vibes-nya. Hidden Gem. Ya, gitu. Jadi untuk lihat sunsetnya, sunrise-nya dapat lah di sana gitu. Itu daerah mana tuh? Amal Jambore. Udah pernah ke sana belum? Belum. Kayaknya kalian KKN gak ada sama anak-anak mudanya ya kayaknya ya. Maksudnya Kayaknya- sama masyarakatnya. Jujur Li ya.
Nggak ada ya? Nggak ada. Harusnya kalian guide tuh anak-anak mudanya. Nah itu PR-nya. Itu harusnya kayak kalian guide. gimana ya? Karena menurut aku ini bukan ngajarin Edo sama Adi nih ya. Untuk kalian nge-explore kota Tarakan yang lebih baik kayak hidden-hiddennya gitu kan anak-anak mudanya seharusnya gitu. Oh berarti apakah memang anak muda Tarakan yang nggak pengen diajak atau kalian yang belum ada ajakan itu bagaimana? Oh, kita ada program sih sama Karang Taruna gitu ya. Tapi Karang Taruna juga nggak semudah itu. oke, I see. Jadi kayak kita no space juga untuk apa ya? Paham. No opportunity lah untuk ketemu sama anak muda yang ya mungkin mereka ngerasa kita juga kayak apa gitu. Kebanyakan ke ini sih kayak ibu-ibu, anak-anak gitu-gitu. Ya jadi ya. Sekalinya Karang Taruna ya. Udah di ini berarti kalian udah dikurumin bokem. Iya bokem. Bocel kematian. Siapa yang paling diidolain bokemnya Kampung 4 nih? Ini Adi. Iya. Iya kan. It's okay framing. Okay. Jadi siapa nih? Adi atau siapa? Ya kalau aku sendiri main-main aja sih, main bola, terus main di sekolah itu kalau istirahat main. Nah, kalau didolain kalau yang ditanya-tanyain itu loh kalau nggak ada itu ya Adi. Tapi anak-anak Tarakan, anak-anak bocil-bocil sering main ke posko kalian enggak? Enggak. Alhamdulillah. Kita rahasiakan posko kita. Kayak yang di TikTok. Oh iya, Kita rahasiakan. soalnya posko kalian enak ya enggak di tempat kompleks masyarakat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya tuh sih. Duh di TikTok banyak banget itu. Kalau kita main ke anak-anaknya lah, bukan anak-anak eman kita. Aku flashback waktu KKN gitu tuh masalahnya bocil-bocil kadang. Kalian suka bocil gak masalahnya? Aku suka. Suka sih. Wadi suka. Edo Suka. benar. Iya, Betul. sering main juga. Main juga bagus deh. Terima kasih ya Edo ya Adi ya sudah ngasih edukasi mengenai diversi pangan tentang segala macam sudah dijelaskan mulai makanan sehat apa segala macam. By the way selamat habis KKN nyusun ya berarti ya. Langsung nyusun ya kan? Aku udah sih. Udah sih. Cepet banget sih. Apa? Nyusun. Skripsi. Oh iya. Keren lah. Pokoknya lancar kuliahnya apa segala macam. Dan buat teman-temannya KKN juga sehat-sehat semuanya. Jangan sampai di tempat kampus kembali dengan keadaan yang sehat. Tapi kan kalian mau dengar ini enggak dengar cerita rakyat enggak? Boleh. Cerita rakyat Kalimantan. Kalimantan. Boleh. Kalian pernah dengar kalau udah pernah minum air Ya kayaknya itu semua daerah deh. Air apa? Air Kalimantan. Balik lagi ke sini itu bukan sih? Iya. Oh iya. Pernah dengar? Ya itu common sih. Kamu dengar dari mana? Apakah memang ada circle-mu yang Aku lupa dengar dari mana, tapi intinya dari orang tua yang di sini lah kayak gitu. Tapi itu kan udah common banget di semua daerah. Di Jogja juga orang bilang kayak gitu. Iya. Iya kah? Iya. Aku nggak pernah. Aku baru pernah dengar di Kalimantan ini. Oke. Jadi balik ke UGM tanggal berapa? Sekitar di atas tanggal 19 lah intinya. 19 Agustus. Iya. Oh masih lama ya. Masih lama, 20 Kalian berapa hari sih? 50 hari. Oh 50 hari. Oh kalian yang kayak yang lainnya 40 hari. Ternyata 50 hari ya? Iya, UGM 50 hari. 50. Berarti kalian angkatan berapa nih? 2021 masuknya. 21. Angkatan Covid. Angkatan Covid. Maksudnya angkatan KKN-nya kan? Ada Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Kita KKN PPM UGM periode 2 tahun 2024. Bisa dijelaskan gitu apa sebenarnya apa? PM. KKN itu kuliah kerja nyata kalau itu saya program udah tahu. pengabdian masyarakat. Oh, gitu. Program pengabdian masyarakat. Oke, kita sebelum mengakhiri mengakhiri cerita kita ini hari kita bakalan main games dulu ya. Boleh. Pernah atau tidak pernahnya. By the way, Adi jomblo? Enggak. Edo? Iya. Ya udah aku jomblo juga deh. Aku jomblo juga. Kamu boleh. Ada nggak cewek Mentang-mentang. jomblo? Ada nggak cewek jomblo di tempatnya ini? Tempatnya Adi sama Edo? Ada sih. Ada ya, bisa ya. Ya, semoga dia cepet dapat pasangan. Enggak. Ya, tapi Nggak jangan berharap, friendzone nggak. lah. Yang lain aja deh gitu. Oke, kita main games pernah tidak pernah. Pernah tidak pernah mengira seseorang melambaikan tangan padamu padahal dia melambaikan tangan ke orang lain. Pernah. Itu Cara mengalihkannya gimana? Kayak pengen ngilang dari bumi dia aduh. Aku mungkin jadi kayak gitu. Benar. Gitu. Terus sama itu di tempat umum kah atau di kampus atau di mana? umum biasanya. Aku tapi
kalau dibilang umum sih kan umum kan harusnya kan bayangannya kan visualnya kan kayak banyak orang gitu. Ini enggak pernah yang enggak banyak orang yang kayak yaudah ternyata yang dia sambutan di belakang gue kayak oke. Kayak malu sih. Kalau aku langsung datengin orangnya sih. Kalau nyapa itu manggil namanya gitu, bukan, woi, lu nyapa itu ke siapa gitu. langsung negur orang poinnya langsung Serem ya ngelabrak ya. Surabaya sih. udah ada framingnya ya. Kenapa kalau misalnya dari Jawa nih ya di platform TikTok apa segala macam, kenapa Jawa selalu kayak ada image agak bukan lembut. Jadi Kebalikannya malahan. Kenapa? Emang stylenya itu Jawa. Surabaya. Apa ya? Emang ini aduh. Tapi kayak, emang apa? Kayak Surabaya itu emang kota yang sangat padat, terus masyarakatnya mungkin emang Kriminal. enggak lah. Kriminal. Enggak ya. Surabaya itu kota aman. Tapi ya emang kayak sedikit agak ruwet di beberapa tempat, agak ribet gitu ya. Dan Kayaknya normal di semua daerah sih. tapi kalau di jalan tuh mungkin emang banyak lebih kasar gitu. Jadi kehidupan sehari-harinya itu capek kali Jogja kan kayak aduh kehidupan mumek lah pokoknya. kehidupan sehari-harinya itu jadi terikut gitu. Perlu ke Surabaya deh, pengen. Tapi cuaca di Tarakan gimana ketimbang di kota-kota kalian? Aku Medan ya kurang lebih kayak gini lah. Kalau Surabaya banyak lebih. Maksudnya kalau di sini Tarakan itu emang kalau siang itu panas ya. Kalau siang itu panas, terik itu. Tapi malam itu dingin. Balik dingin lagi. Surabaya udah siang panas, malamnya lebih panas, sumuk gitu. Bagus gak langitnya Tarakan? Bagus. Ya kan? Kayak bersih gitu. Kalau aku bisa menyambungkan dari kalian ya kalian kota besar, Iya. semua kalian berdapat. Tapi kalau masalah langit senja, aku jamin Tarakan paling bagus. Tapi aku belum pernah melihat, saya kayak enjoy the sunset or the sunrise. Belum nemu spotnya aja. Belum nemu mungkin spot ya. deh. Kalian nanti deh kapan-kapan tak ajakin main, liatin, nge-explore tempat-tempat anak-anak muda ini. Boleh. Oke. Iya. Tapi bawa teman-temannya yang masih jomblo. Oke, kita next ke game selanjutnya. Pernah tidak pernah tersandung di depan banyak orang dan pura-pura tidak sakit? Aku nggak pernah. Enggak sih, aku kalau sakit aja mas. sakit aja. Dia lempeng banget sih dia. Pernah tidak pernah mengirim pesan yang memalukan ke grup keluarga karena salah kirim? Nggak pernah. Enggak. Ke grup kuliah? Grup kuliah Kuliah nggak pernah juga. belum pernah sih. Belum pernah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah tidak pernah berbicara dengan hewan peliharaan seperti mereka mengerti? Pernah sering. Sering Emang tiap punya hari. Emang punya Tapi- peliharaan apa sih? Aku nggak punya hewan kesayangan sih, tapi aku suka kucing. Jadi mau kucing manapun tuh ya pasti kayak ya SKSD gitu. Kucing kan, kampung? kayak, Iya. ya whatever kucing yang penting gak Soalnya galak. kan ada cat shame juga kan sekarang. Iya. Banyak. banget kayak kalau kucing kampung, Ih. tapi Kalau ketika kucing Persia, cukup. tapi aku justru suka kucing kampung lebih agresif, lebih kayak kayak lebih Apa? challenge-nya lebih Iya. ini kan. Kalau kucing Persia kayak Manja banget. manja sih. banget kan. Iya gitu. big me. Cuman ada yang memang ada yang lucu, yang pendek-pendek lucu gitu. Ya gitu pokoknya. Pernah tidak pernah ketawa sampai minuman keluar dari hidung? Sering. Pernah. Nggak hanya minuman, mie pun keluar itu dari itu kalau lagi ketawa. Ilustrasinya gimana tuh, Dok? Ya, Makan pop mie. ya makan mie instan. Itu di tempat KKN karena gak ada nasi lagi atau bagaimana? Enggak, kita malah Kita jarang makan mie jarang instan. makan mie. Jarang makan mie. Oke. Misalnya ada Kemenkes. Itu kayak ya udah makan itu terus orang ngejus itu kayak langsung keluar semua itu mie dari hidung itu. Sakit. Sakit sih, kesel. Pernah tidak pernah menyanyi dengan kencang di kamar mandi dan ketahuan? Pernah. Ngapain ketahuan ya? Iya. Itu hal normal sih. Tapi kalian di Jogja ngekos nggak? Ngekos. Ngekos ya. Kamar mandi dalam sih tapi. Kalau di dalam ya. Emang sana per bulan berapa? Normal seperti Tarakan 800-an, 700-an. Segitu sih. Itu paling murah. Paling murah ya? Paling murah. Berapa paling murah? 700. 700. Enggak, masih ada yang 500 kok. Maksudnya yang Yang sedikit kamunya. layak. Enggak, 500 tuh ada. 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 Oh iya. Adi sama Edo masuk UGM lewat apa? Aku penelusuran Kalian apa? unggul. Kalian SN kan? PBU. Aku utul ujian tulis. Jangan tulis. mandiri. Wah,
Pinter banget berarti dunia. Keren. Kalau di Aku penelusuran bibit PBO. unggul. lebih keren sih kalian. Gak ada lebih keren. Anak-anak muda. Mungkin bisa dikasih tips sama teman-teman Pro 2 lagi nonton lagi dengerin kayak tips cara masuk UGM karena UGM kan salah satu kampus terbaik Indonesia lah pokoknya ya. Tipsnya dong kasih sama teman-teman Pro 2 yang lagi pengen naik PTN tahun ini. Ya, aku mungkin yang anti mainstream dulu ya. Nah, jadi aku tuh masuk di jalur penelusuran bibit unggul. Jadi kalau di univ lain mungkin namanya jalur prestasi gitu. Jadi menurutku untuk teman-teman yang pengen get your dream in future in university, nggak harus belajar keras banget di kelas. Karena even kamu belajar di luar kelas pun menurutku itu bakal bisa menjadi modal juga untuk masuk di universitas impian kayak gitu loh. Kayak aku juga kalau dibilang secara akademik waktu SMA sih nggak banyak yang nggak jago lah, itu nggak jago, tapi tetap perform lah di kelas kayak gitu. Bahkan aku di SMA tuh masuk kelasnya tuh paling efektif ya di 1 tahun pertama lah, tahun 2-3 tuh aku banyak ikut lomba-lomba. Dan ternyata sekarang universitas-universitas ternama di Indonesia udah memfasilitasi untuk anak-anak yang berprestasi di jalur non akademik untuk bisa masuk ke universitasnya mereka kayak gitu. Dan ya Kalau dari aku sendiri ada tiga jalur itu. Yang pertama tadi Adi berprestasi secara non akademik di sekolah karena itu kan dipandang juga sama universitas-universitas. Yang kedua belajar giat selama di SMA itu untuk jalur undangan gitu. Yang ketiga itu belajar mungkin yang males belajar di SMA gitu, males belajar di kelas 10, 11, 12, tapi ya mau nggak mau harus belajar pas 4 bulan, 6 bulan sebelumnya gitu untuk ngejar gitu. Tapi kalau memang males belajar pas kelas 10, 11, 12 itu minimal mendengarkan gitu ya. Takutnya nanti pas ngebut itu kayak kok gitu ya. belum pernah aku dapat gitu sebelumnya gitu, padahal udah gitu. Nah yang ketiga ini untuk jalur ujian tulis gitu. Itu meskipun SBMPT sekarang apa namanya? SNBT ataupun ujian tulis mandirinya gitu. Itu sih. Pertanyaan gongnya, kalian sangkatan gak sih sama yang bercanda itu? No, bercanda itu angkatan 23. Oh 23, oh junior kalian ya? Iya. Tapi udah pernah ketemu di kampus? Aku udah pernah. Udah pernah? Oh belum sih. Kemarin dia perform juga kan 2 hari lalu deh pembukaan ospek dia kemarin perform teater gitu. Gitu. Viral banget ya? Iya. Bercanda gimana? Oke deh, sebutin 3 lagu yang kalian dengerin belakangan ini. Terakhir dengerin apa? Kalau dari Adi? Top 3-nya ada Galau Bunga Matahari. Sal Priadi ya? Ya, terus yang kedua Candirella dari Paul Partohap. Terus yang ketiga itu Terlalu Cinta yang Lyodra yang remake punyanya Rosa. Kalau barat? Mancanegara? Korea mungkin atau Western? Enggak sih, aku kurang suka sih. Kalau Edo? Kalau aku sendiri campur-campur sih. Kalau Kalau Indonesia sendiri koplo. campur sari. Kalau Indonesia sendiri koplo gitu mungkin kayak dari Denny Caknan gitu ya. Sanes, Nemen. Yang semangat gitu loh pas. Jadi pas program kerja itu kayak semangat gitu. Joget bareng ya. Kalau dari Ibarat sendiri aku full The Weeknd. Kayaknya Edo ini komedinya kelompokan kalian ya dia. Iya sih, dia tuh anaknya tuh kayak flat gitu kan, enggak sih Mas? Tapi dia tuh berekspresi cuma enggak ditunjukin gitu loh. Kalau dari luar sendiri itu full The Weeknd gitu. Starboy. Starboy. Aduh. Ada Starboy. kamu Starboy? Enggak. Kok enggak pakai Gervani? Polo. Oh enggak. Aku standard boy. Oh standar boy. Oke lah. Sap. Tadi ada mau bilang apa? Oh ya, karena kalian sudah diterakan berapa hari nih? 33 hari. Coba deh ngomong hebat kah sudah kau ngomong begitu? Apa? Hebat kah sudah ngomong begitu sambil penutupan sama teman-teman berdua? Hebat kau sudah. Hebat kah sudah ngomong begitu? Oh, hebatnya sudah ngomong begitu. Oke. Dan teman berdua sekian podcast aku bersama Adi dan juga Edo. Jauh-jauh terbangkan dari UGM yang baru landing tadi pagi di bandara itu langsung. Dan semoga Adi dan Edo semua teman-temannya semua sehat-sehat semuanya, lancar kerjaan broker KKN-nya. Bisa ngekspor Tarakan lagi, Kalimantan Utara lagi, oke? Dan teman berdua sekaligus juga aku harus pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu karena bentar lagi juga bakalan ditemenin sama Music Live Chat langsung dari Pro 2
Jakarta, dan ada Kak Wir Aziz yang temenin kamu di Santai Siang. Aku Jay dan Edo dan Adi pamit undur diri. Dong dulu. Hebat kau sudah ngomong. Hebat kau sudah. Bye. Bye. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.